Pemirsa, aksi pencurian yang dilakukan dua kawanan pelaku terekam kamera pengawas di Sekolah Dasar Negeri 09 Kalideres, Jakarta Barat. Akibatnya sejumlah laptop dan personal komputer atau PC raib digondol maling. Dua pencuri ini terekam kamera pengawas membobol pintu ruangan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK SD Negeri 09 Kalideres, Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Seorang pelaku sebagai eksekutor, sedangkan rekannya berperan mengamati kondisi lingkungan sekolah. Usai membongkar pintu, seorang pelaku mengambil sejumlah laptop dan personal komputer atau PC yang berada di dalam ruangan. Pencurian yang menyasar fasilitas sekolah ini sangat disesalkan orang tua murid karena mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Sebelumnya dikabarkan, aksi pencurian di sekolah ini sudah 2 kali terjadi. Kesini cuma yang kenal langsung sekolah, cuma pas kesini dapat informasi, oh setahun udah dua kali nih kemalingan, gitu doang. Udah sebelumnya nggak tahu. Sementara pihak sekolah sudah menyerahkan kasus pencurian tersebut kepada pihak kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. 3 unit sepeda motor yang terparkir di sebuah indekos di Tangerang Selatan, Banten, raib digondol kawanan maling. Aksi pelaku yang berjumlah 6 orang ini pun terekam kamera pengawas. Indekos di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku berjumlah 6 orang. 3 pelaku berjaga di luar, sedangkan 3 lainnya masuk mengambil motor para korban. Usai berhasil mengasak 3 unit sepeda motor, para pelaku langsung melarikan diri. Korban mengatakan peristiwa berlangsung saat para penghuni kos sedang tertidur dan kondisi pagar tidak digembok. Para korban baru menyadari motornya hilang usai bangun tidur dan melihat rekaman CCTV. Kejadiannya itu pas kondisi pintu nggak dikunci, cuma diselot aja. Itu kalau bisa dilihat itu lebih dari 6 orang. Prosesnya memang agak panjang sih. Sampai motor yang saya itu sampai dibawa keluar, dipatahin setengahnya. Sementara itu, berbekal rekaman kamera pengawas, para korban telah melaporkannya ke pihak berwajib dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah home industri pembuatan ganja sintetis di sebuah kos mewah di kawasan Dago Pojok, Kota Bandung. Pelaku menjual ganja sintetis ini ke sejumlah wilayah di Indonesia secara online dengan omset puluhan juta rupiah. Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah home industri pembuatan ganja sintetis di sebuah kos mewah di kawasan Dago Pojok, Kota Bandung pada Kamis pagi. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mendapati 1 orang pelaku yang tengah meracik ganja sintetis. Saat dilakukan penggeledahan, polisi mendapati 1 kilogram lebih ganja sintetis di bawah laci kamar tidur yang disembunyikan pelaku. Bos, sabu ada, mau yang mana? Asal cinta kita, bos. Asal cinta kita. Sama sabu. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Tri Suartanto, pelaku belajar otodidak dalam pembuatan ganja sintetis. Setiap bulannya, pelaku bisa menghasilkan 7 kg ganja sintetis. Pelaku menjual barang secara online yang dikirim ke sejumlah wilayah Indonesia dengan omset puluhan juta rupiah. Perlu disampaikan kalau untuk bahan-bahannya yang bersangkutan itu memesan, kemudian yang bersangkutan meracik untuk tembakau sintetisnya di tempat ini, di sebuah kos-kosan di daerah Dago Atas. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yungwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, sebuah aksi penyelamatan dramatis dilakukan oleh personel Dalmas Satsamapta Polresta Deli Serdang, Bribtu Johannes Abdi Sibarani. Dengan penuh keberanian ia berenang menyelamatkan seorang lansia yang terjebak di tengah banjir di Deli Serdang, Sumatera Utara. Melihat seorang lansia terjebak di tengah banjir, Bribtu Johannes
langsung berenang menuju lokasi keberadaan korban Ucok 70 tahun. Padahal kedalaman air telah mencapai 5 meter dan lokasi korban berjarak sekitar 50 meter dari badan jalan. Sebelumnya insiden bermula ketika ladang tempat korban bekerja tiba-tiba terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak pagi. Bahkan, debit air yang naik drastis menyebabkan gubuk tempat berteduh Pak Ucok hanyut. Dengan keberanian dan ketangkasan, Bribtu Yohanes, personel Dalmas Satsamapta Polresta Deli Serdang, bersama seorang anggota organisasi kepemudaan pemuda Pancasila, dua warga setempat berhasil mengevakuasi Pak Ucok ke daratan yang lebih aman. Lansia tersebut kemudian disambut oleh keluarga yang telah menunggu dengan cemas di tepi banjir. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah toko sepeda di Kota Makassar ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran seluruh sepeda jualan ludes terbakar hingga hanya menyisakan kerangka. Api dengan cepat menghanguskan sebuah toko sepeda di Kompleks Business Center, Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan mengeluarkan asap hitam tebal dari balik ventilasi pagar bangunan ruko yang terbakar. Proses pemadaman sempat terhambat lantaran kondisi ruko yang terkunci. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah puluhan personel damkar Makassar diturunkan ke lokasi. Sumberannya untuk kendala sementara tadi kita datang ke sini kan tidak ada penghuni. Jadi sebenarnya kendala buka pintu rolling door-nya. Iya, kemudian kita mau akses masuk ke dalam karena api sudah di lantai 2 tadi sudah besar. Saja kita terkendalakan ada sepeda listrik biasa ada baterainya. Ya, jadi ketika kita padamkan sebentar mati nyala lagi. Tapi kalau kita lihat saat ini sudah dikuasai. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lantaran seluruh sepeda jualan dari berbagai merek ludes terbakar hingga hanya menyisakan kerangka. Insiden ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, namun dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yohanes iNews melaporkan. Pemirsa, akibat angin kencang, 8 pohon tumbang menimpa kendaraan dinas TNI dan menyebabkan 2 pengendara motor terluka di Mojokerto, Jawa Timur. Dari data petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, pohon tumbang karena kondisinya sudah keropos. Sepeda motor milik anggota TNI Kodim Mojokerto ini rusak parah tertimpa pohon terem besi yang tumbang di Jalan Majapahit Utara, Mojokerto. Sejumlah petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto segera membersihkan pohon yang menutup jalan dan mengevakuasi motor milik anggota TNI. Di lokasi berbeda, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Empunala dan Jalan Trobodo, Kota Mojokerto. Naas, pohon tumbang menimpa 2 pengendara motor yang sedang melintas hingga mengalami luka parah. Kedua korban, Intan Ismabela dan Deni Resta Ramadhani, dirawat di 2 rumah sakit berbeda di Mojokerto Kota. Seorang saksi mata menyebut pohon tumbang yang menimpa pengendara motor ini akibat angin kencang. Dari pendataan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 8 pohon tumbang karena kondisinya sudah keropos. Kami mohon maaf kepada masyarakat atas tidak nyaman ini, tapi pemerintah Kota Mojokerto tetap berupaya menangani hal-hal patahnya dahan dan ranting tersebut, sembari tetap mengingatkan agar kita tetap waspada bahaya angin kencang dan tempat serta petir di sepanjang jalan. Akibat peristiwa tersebut, biaya pengobatan korban terluka ditanggung pemerintah Kota Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah jembatan yang menghubungkan 2 desa di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami longsor dan terputus hingga tidak dapat dilalui.
Longsornya jembatan dipicu hujan deras dan meluapnya Sungai Bobojong yang melintas di bawahnya. Hujan deras dengan intensitas tinggi dan meluapnya aliran Sungai Bobojong mengakibatkan longsor di Kampung Bojong, Hambalang, Citerep, Kabupaten Bogor. Longsor ini menyebabkan jembatan penghubung antar desa di kawasan tersebut terputus dan tidak bisa dilalui. Jembatan yang juga dikenal dengan Jalan Puncak 2 ini sebelumnya menghubungkan desa Hambalang, Kecamatan Citerep dengan desa Babakan Madang. Jalur Puncak 2 juga kerap digunakan wisatawan yang menggunakan motor trail untuk melakukan petualangan off-road. Saat kejadian, sejumlah pemotor trail terlihat tidak bisa melewati jembatan tersebut dan berusaha memasang tanda peringatan agar warga tidak melewati kawasan yang longsor. Pemirsa, 1 kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada tempat pemungutan suara di kota Sungai Penuh Jambi dibakar oleh orang tak dikenal. Pelaku pembakaran diduga merupakan tim ses salah satu calon wali kota dan wakil wali kota yang tidak puas dengan hasil pencoblosan. Beginilah suasana saat kobaran api terjadi di dalam tempat pemungutan suara, tepatnya di TPS 02, Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumuh Debai, Kota Sungai Penuh Jambi. Peristiwa terjadi setelah dilakukan rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi dan akan dilakukan penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh oleh KPPS. Pada saat itulah tiba-tiba petugas dikejutkan dengan adanya api yang membakar kotak dan surat suara oleh orang tak dikenal. Petugas pun berusaha memadamkan kobaran api dan mengamankan kotak serta surat suara yang masih tersisa. Untuk memastikan kejadian tersebut, Kapolres Kerinci bersama Dandim Kerinci, KPU dan Bawaslu langsung mendatangi lokasi yang jauh dari pusat kota tersebut. Sementara seluruh logistik pemilihan kepala daerah telah dievakuasi ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan. Tetapi setelah kita datang, kemudian kita identifikasi, akhirnya kita mendapat siapa orang tersebut. Kita sudah mendapatkan identitasnya. Saat ini lagi kita lakukan pengejaran kepada orang tersebut. Diduga oknum pelaku pembakaran merupakan tim ses salah satu pasangan calon yang kecewa dengan hasil pilkada. Saat ini aparat berwajib telah mengantongi identitas pelaku dan masih dalam pengejaran polisi. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, KP Organdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo resmi menetapkan jajaran pengurus baru periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo. Dalam rangka transformasi, terdapat 3 pengurus lama yang ditunjuk untuk menduduki jabatan baru. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan cita-cita Partai Perindo mensejahterakan Indonesia. Memulai karir sebagai seorang guru dan dokter, Sortaman Saragi kini resmi menjabat Wakil Ketua Umum 1 DPP Partai Perindo. Pria kelahiran Simalungun tahun 1967 yang sebelumnya menjabat Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo ini memiliki karir yang cemerlang. Sortaman juga aktif di berbagai organisasi keagamaan. Jadi Wakil Ketua Umum pertama ini adalah yang mengurusi OKK, organisasi kader pengkaderan gitu. Jadi memang inilah menjadi suatu tugas paling besar bagi Partai Perindo yang ada sekarang ini. Nama Ferry Kurnia Rizkiansa pun kembali dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 2 DPP Partai Perindo. Pria kelahiran Bandung tahun 1975 ini merupakan seorang peneliti, dosen, dan penulis. Karirnya pun tergolong gemilang. Ferry pernah menjabat sebagai Ketua Umum KPU Provinsi Jawa Barat. Ia menjadi anggota KPU RI. Saya diamanahi untuk membidangi Wakil Ketua Umum untuk bidang pemenangan pemilu. Jadi nanti ada 3 pemenangan pemilu yang betul-betul harus dikawal secara serius. Yang pertama adalah pilkada yang juga sekarang sedang dalam proses pilkada dan nanti 27 November juga akan ada pencoblosan. Yang kedua adalah terkait dengan pemilu legislatif nanti 2029 dan yang ketiga adalah pemilu pilpres. Selain itu, mantan aktivis anti korupsi Tama Satria Langkun turut dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum 3 DPP Partai Perindo. Setelah sebelumnya menjabat Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, pria kelahiran Bogor tahun 1985 ini juga memiliki rekam jejak sebagai pejuang keadilan bagi masyarakat.
Saya menduduki di Wakil Ketua Umum 3, jadi memang bidangnya itu nanti kita akan bicara soal pembelaan terhadap pemilih, advokasi hukum, terus kemudian soal digitalisasi data, dan kemudian juga termasuk di dalamnya itu badan pemenangan saksi. Para wakil ketua umum tersebut diharapkan segera bekerja untuk membentuk ketua bidang dan unit kerja di bawahnya untuk mewujudkan cita-cita Partai Perindo menuju Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.